ketemu lagi di Offside Duo bareng gue Panji Suryono. Dan hari ini gue gak ditemani oleh Koci ataupun juga Glenn. Karena hari ini ada tamu yang bisa membahas semuanya. Karena kalau Koci kan gak bahas Serie A, gak bahas La Liga bahas, gak bahas Liga 1. Kalau Glenn Liga 1 Serie A-nya juga masih belum terlalu ngikutin. Nah sekarang ada yang ngikutin semuanya. Ada Mas Erwin Fitriansyah. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Panji. Asik, mau datang lagi ke sini ya Mas. Jangan kapok-kapok ya. Alhamdulillah diundang lagi. Asik. Tapi ini baju apa ini? Guns N' Roses apa nih? Bedil karo kembang. Oh, gue pikir Guns N' Roses. Bener Guns N' Roses. Ya, bener. Dan gue baru baca kemarin ternyata Guns N' Roses itu dari penyanyi dulunya yang bukan nyanyi, gitaris dulunya ya. Grup dulunya itu namanya Elegance. Oh, bukan dari nama gitarisnya yang sebelum siapa yang Kriwil? Ya, itu nama grupnya itu Elegance, gitarisnya namanya Tracy Gunn. Nah, itu kan akhirnya dia dipecat kan Ya, gara-gara terus ngelebur sama sering mabuk atau sering gimana lah, kemudian akhirnya cabut. Ya. Akhirnya dia Bikin Guns N' Roses sama Axl Rose. Ya, gitu. tapi namanya tetap Guns N' Roses, tetap dipakai ya. Ya. Itu kita tapi nggak ngebahas musik ya di sini, karena kita ngomongin sepak bola dari hasil Liga Champions di tengah pekan. Sebentar Ji, Kenapa tuh? kok basah sih? Kenapa tuh? Ini air matanya Koci sama Glenn ini. Nah, jadi kalau banyak yang nanya kenapa Koci nggak ada di sini ya, masih sibuk ngunyah, kunyah. Koci sama Glenn duduknya sebelah sini kan? Sebelah sana. Iya ini. Ini berarti basah nih. Pizzanya belum ketelan mereka. Rame itu kelipar potongannya. Gue baru lihat banyak loh potongan yang mereka selebrasi. Makan pizza tapi nggak dimakan. Terus tapi dia alasan, lu boleh sibuk selebrasi, gue sibuk ngunyah. Tapi nggak, sampai sekarang kabarnya nggak kelar tuh ngunyahnya tuh Mas. Makanya lagi sibuk ngunyah dia. Oke, kita masuk ke Liga Champions. Tapi nanti kita juga bahas sedikit soal MU. Tapi MU sekarang nggak main Liga Champions. Jadi ataupun Liga Eropa lainnya, kita bahas dari yang lain-lain. Termasuk ada Arsenal juga yang sapu bersih semua pertandingan. Kemudian ada ternyata masih yang pengen lo highlight pertama kemarin Mas. Dari kemarin kan mereka serentak semua nih. Apa yang pengen lo highlight pertama? Sebenarnya dari awal game week mungkin 2 atau 3 game week itu udah kelihatan ini kayaknya tim-tim yang gede ini belum tentu langsung lolos nih gitu kan. Ya. Dan ternyata kejadian benar gitu kan. Betul. Ada City, ada Madrid. City lolos langsung ya. City lolos langsung, Madrid sama PSG Inter, ya. PSG yang juara bertahan aja nggak langsung lolos. Gitu. Sama-sama nggak lolos ya. Betul. Jadi itu yang menarik sih di UCL musim ini. Yes, itu dia. Berarti kita buka dulu dari lagi-lagi kesulitan PSG nih lawan Newcastle, seri setelah sebelumnya juga kalah gitu. Ini apa Mas yang terjadi dengan PSG musim ini? Di Liga kelihatannya masih cukup solid. Yeah. Tapi somehow gue gak pernah nonton liganya. Gue cuma lihat dari highlights. Tapi kalau Liga Champions gue nonton. Tapi gue melihat ada pattern yang sama, yaitu efektivitas mereka di depan ketika buntu sering banget akhirnya banyak melakukan shooting dari luar kotak penalti. Termasuk kemarin pattern itu ketika Barcola gak bisa ngegolin, Dembele ada peluang juga gak masuk, akhirnya mereka memaksakan shooting dari luar kotak penalti lewat Vitinha dan yang lain-lain gitu. Menurut lo apa pattern ini yang mulai kendor dari PSG, atau mungkin ini hanya pattern yang karena mereka seperti tahun lalu pun juga sebenarnya telat panas PSG kan di fase penyisiannya, tapi di fase knockout-nya mereka justru malah tajam banget gitu. PSG itu kalau nggak salah musim lalu playoff ya, nggak langsung lolos kan, mereka juara bertahan. Kalau gue sih ngeliatnya gini, kebetulan tadi juga nonton pemain-pemainnya pada saat buntu, oke lah ada percobaan dari jarak jauh, dari tendangan jarak jauh gitu ya. Tapi akurasinya payah gitu ya. Barcola berapa kali itu tendangan dari dalam Dari dalam dia banyak. Dari dalam. Tapi Barcola penyakitnya memang gitu, makanya sebenarnya ini levelnya harusnya main cadangan sih kalau Barcola menurut gua ya. Dan kemungkinan lawan-lawannya terutama yang di Eropa, kalau di Prancis kita nggak usah ngomong lah, ya PSG memang sangat dominan dibandingkan musim lalu, kelihatan ini dominan sekali. Mungkin lawan-lawannya juga udah ngapalin gitu loh ya. Ini cara mainnya seperti ini kalau main di Eropa dan udah punya antitesisnya gitu. Mereka mainnya kayak Newcastle ya, kalau dibandingin head to head pemainnya mungkin secara individu agak kalah ya, tapi secara main cukup cerdik kalau gua ngelihatnya tadi pagi ya, ditunggu gitu kan ya. Terus kalau misalnya kelihatan mau syuting, bloknya itu nggak cuma satu orang gitu kan, banyak. 2 orang sliding langsung. Barcola kan berapa kali ditutup gitu meskipun belum tentu kena bloknya ya. Tapi kan untuk ngeblok seperti itu, orang yang mau syuting kan juga pasti akan terganggu konsentrasi. Ya ini salah satu perkiraan gue sih dengan kecerdikan lawan PSG sekarang, terutama di Eropa. Ya walaupun mungkin kalau kalian lihat dari whole gamenya ya sebenarnya nggak perlu khawatir banget lihat permainan PSG, karena memang dari cara main mereka dominan, peluang yang mereka dominan. Tapi
Yang gue merasa kurangnya adalah ketika mereka plan A-nya nggak berjalan, seolah plan B-nya tuh kayak nggak ada gitu. Iya. Tetap dengan sistem yang sama dan ya itu coba berulang-ulang. Jadi tinggal menunggu apakah lawannya jebol apa enggak tuh gitu kan. Tidak ada sistem yang berubah. Paling kan kalaupun cadangannya ada kan dulu biasanya masukin kayak Gonzalo Ramos yang sebenarnya secara karakter menurut gue nggak jauh-jauh beda gitu, kecuali dia punya striker nomor 9 yang kayak Osimhen, kayak Haaland atau kayak Vlahovic yang memang secara karakter punya pembeda di lini depan gitu. Secara position padahal dominan ya. Dominan Semalam banget. tuh 6 7 Jauh, sekian peluangnya juga dibanding 30 sekian, XG-nya ya. 2,52 itu gila. Iya. Tendangan 25 ke gawang 7. Tapi itu ketika lagi gak efektif, mereka kayak menurut gua gak ada plan B alternatif gitu. Kombinasi-kombinasi di kotak penaltinya atau justru bermain lebih oportunis dengan striker gaya yang berbeda. Menurut gua tuh dia gak ada. Karena memang kayaknya dia percaya diri banget dengan gaya mainnya yang dengan main-main mudanya itu sih. Oke, itu dia dari PSG yang kesulitan di 2 laga terakhir tapi masih bisa lolos lewat jalur playoff. Dan jangan pernah remehkan PSG karena tahun lalu pun patternnya juga dia gak lolos langsung, tapi akhir-akhirnya justru menjadi sangar sekali dan menjadi juara. Di final pun tim saya dibantai. Timnya siapa lagi ya? Oke, selain PSG kita pindah juga dari runner up-nya. Ada tahun lalu runner up-nya ada Inter Milan yang dibantai sama PSG. Somehow dia menang lawan Dortmund setelah di pertandingan sebelumnya juga nggak bagus-bagus amat. Kalah lawan Liverpool ya di kandang. Iya betul. Terus sama Arsenal juga kemarin dibantai lah, bisa dibilang yang nggak dibantai lah 3-1. Tapi dia bisa lolos lewat jalur playoff. Tapi playoff-nya juga nggak gampang. Gimana Mas, lo ngeliat Inter musim ini dibanding musim lalu? Apa yang berbeda? Atau ada yang berbeda atau justru sama saja? Kalau di UCL memang kelihatan agak kesulitan, bukan agak kesulitan, memang kesulitan terutama sama tim-tim yang memang sama-sama besar ya. Tahun lalu kan dia lolos langsung ya? Arsenal. Tahun lalu itu langsung lolos. Dia langsung, makanya nggak ada playoff berat kayak gini nih. Ya, yang playoff itu kan yang gede-gede PSG, Juve, Munchen yang playoff. Ya. Nah kalau Inter musim ini bicara di UCL ya memang kalau lawannya kelas berat jadi kesusahan gitu ya. Kalau menurut gue sih memang ada pemain-pemain yang memang di Liga juga gitu Mas. Lawan tim berat kan gak ada yang menang dia. Lawan Juve, lawan Milan, lawan Napoli gak ada yang menang. Lawan Juve, lawan Milan, lawan Napoli kalah ya. Cuma lawannya ketika nggak lawan Inter payah juga gitu. Iya benar juga. Dia masih jadi kapolista. Ya makin kelihatan ketika menghadapi tim yang besar di Eropa gitu ya. Kalau gue ngelihatnya banyak pemain tuanya. Pemain intinya banyak pemain tua. Acerbi ya kan, Mkhitaryan itu kan juga udah tua-tua ya. Pemain mudanya belum terlalu matang. Oke, sudah ada kayak Boni, kayak Pio itu kan udah mulai bisa lumayan banyak cetak gol gitu, tapi belum terlalu matang. Pilihannya banyak sih, tapi memang untuk yang muda-muda mungkin masih butuh waktu dan ini mungkin akan jadi masalah ketika menghadapi tim yang sangat matang di Eropa gitu. Dan gue juga melihat kayaknya dia masih mencari orang nih, isunya kan mencari sektor kanan nih katanya. Gue nggak ngerti apakah Cifu nggak begitu percaya Darmian, karena Darmian juga baru sembuh kan dari cedera cukup panjang kemarin. Tapi kabarnya dia kemarin sempat ngincar Perisic. Terus terakhir isu terbaru, gue baca di Romano nggak salah, dia ngincar yang Musa Diaby yang dulu Leverkusen, Aston Villa sekarang main di Arab itu juga menjadi diincar juga. Nah gue nggak ngerti. Henrique ini kan juga sistemnya, gaya mainnya juga sebenarnya dia adalah winger yang dijadikan wingback kan, atau lebih bermain bertahan. Beda dengan Dumfries yang memang aslinya memang right back menjadi wingback yang memang karakternya lebih menjadi ada di sisi defensifnya. Nah kalau dia dapetin seorang antara Perisic atau Musa Diaby, menurut gue sama-sama aja gitu secara karakter. Nah gue belum tahu nih apa yang diinginkan oleh Cifu atau ini justru dari oktrinya yang memang menjadi keinginan dari manajemennya. Nah tapi di satu sisi gue ngeliat transisi bertahannya selalu menjadi masalah menurut gue. Walaupun lawan Dortmund kemarin nggak ada masalah, tapi di lawan tim besar yang gue setuju sama lo, secara mentality, pengalaman dan kualitas lawan tim besar ya kelihatan banget gitu kalau lo masih banyak lobangnya dan juga secara energi kalah gitu. Terutama Zielinski pun juga bukan pemain muda gitu, 30 tahun. Mkhitaryan udah kakek-kakek lah, 35 ke atas kan. Zielinski 31. Mkhitaryan tuh 36, 37 kayaknya. 37, beda lebih tua gue setahun daripada dia gitu kan. Jadi memang apalagi kalau misalkan si Hakan juga main tuh, Hakan kan juga umurnya 30 juga. Jadi emang udah gak muda dari sisi tengahnya yang menurut gue sering sekali menjadi lobang celah ketika transisi counter attack lawan. Apalagi backnya Acerbi udah seumur gue 38. Ya. Akanji juga udah gak muda lagi. Ya paling Bisek yang menurut gue
Iya, dibilang udah mulai step up menuju pemain inti, tapi menurut gue masih belum sematang itu kan dibanding Bastoni. Ataupun kalau Pavard masuk menurut gue Akanji menurut gue bagus, tapi buat sistemnya untuk Inter so far menurut gue masih lebih bagus Pavard dibanding Akanji. Tapi memang bedanya adalah Pavard itu kan injury prone dan kemarin kan udah di loan ke Marseille. Nah, Akanji ini kayaknya masih berusaha adaptasi dengan gaya mainnya Inter. Kalau Bastoni itu sebetulnya ya mudah, menjanjikan, cuman kadang-kadang cerobohnya itu tackle-nya jorok gitu ya. Betul, sama suka lupa dia di kotak penalti, suka main dorong-dorong. Positioningnya juga kadang-kadang kalah sama lawan gitu. Secara postur, secara usia sebenarnya menjanjikan sekali, cuman mungkin belum matang ya. Sama kurang galak Mas menurut gue Bastoni itu, dia kayak duel-duelnya tuh kayak bukan back Italia kayak Chiellini, kayak Maldini, kayak masih Bonucci. Masih sopan menurut gue karena kayaknya gue sering bilang sama coach, kayaknya mindset dia, mentality dia udah kayak back modern yang lebih banyak maju ke depan gitu loh. Jadi kayaknya stamina dia untuk defense udah menurun untuk kombinasi dia untuk sering maju ke depan, ngasih crossing dan overlapping. Jadi akhirnya defense-nya jadi agak kendor. Tapi so far so good sih menurut gue dengan lawan Dortmund, buktikan ya ketika lu bukan lawan yang tim di atas lu bisa menang cukup meyakinkan walaupun kemarin butuh waktu 80 menit. Tendangan bebas lagi. Iya, tendangan bebas lagi. Artinya nggak segitu meyakinkannya gitu secara efektivitas. Sama gol keduanya kan deflection ya. Betul. Golnya kluduk. Iya. Agak-agak meragukan sebenarnya sih kemarin. Bastoni harus lebih sering nonton rekamannya Bergomi. Wah, beda Mas. Tapi Bergomi nggak bisa semaju itu sih untuk crossing. Nah, tapi gue kemarin sedikit, ini kan gue agak khawatir Mas. Nanti kita bahas sedikit ya untuk nextnya lawan Inter karena peluangnya kan dia antara bisa ketemu siapa tuh babak playoffnya. Madrid nggak ya? Enggak Madrid kan dia seangkatan. 11-12 ya. Satu playoff ya. 17-18 ingat gue. Jadi dia nggak mungkin ketemu. Dia jadi antara ketemu Bodo atau Benfica. Wah, timnya Mourinho kemarin ya. Gila banget. Mantan. Nah, menurut gue ini berat menurut gue. Mau lawannya Benfica pun sama Bodo, menurut gue berat. Karena Bodo dari si serangannya juga gila, tapi memang defense-nya banyak lubang. Sementara Benfica lo tahu sendiri kan, mentality pelatihnya kadang-kadang tricky tuh. Madrid aja kemarin begitu lawan Benfica. Nah, tapi kalau gue ngomongin soal Inter Mas, gue sering bilang di musim ini, udah fokus Liga aja lah. Bahkan dari musim lalu gitu kan, gue sempat dikritik sama fans Inter juga tahun lalu. Kalau lu bisa dapetin final Liga Champions, ya kenapa lu korbanin? Enggak, gue nggak bilang harus ngalah gitu. Teman, kalau prioritasnya di dalam game week, dalam satu week ada 2 pertandingan antar seri sama Champions League, gue prefer yang di rotasi adalah yang di Champions League dibanding yang Liga. Karena menurut gue, lu mendingan dominasi di Liga dulu deh daripada lu maksain semuanya, ujung-ujungnya nggak dapet. Dan tahun lalu kan nggak dapet gitu kan. Dan ya oke lah untuk sampai ke final Liga Champions dari si hitung-hitungan finansialnya bagus. Tapi kan dari sisi pencapaian akhirnya lu nihil gitu. Dan menurut gua Inter gak punya squad yang mumpuni buat menjalani semua kompetitif match itu Mas. Nah lu gimana ngeliatnya kalau dari sisi Inter? Musim lalu itu kan tadinya 3 peluang semuanya. Bisa dapet treble gitu ya. Betul. Lepas satu dan akhirnya gak dapet apa-apa kan gitu. Tapi memang kalau dilihat dari musim lalu, waktu lawan Barcelona itu ada unsur agak beruntungnya sehingga bisa lolos dari Barcelona dan akhirnya bisa ke final gitu. Ya musim ini nggak jauh beda kalau menurut gue ya. Apalagi dengan kenyataan bahwa bahkan di kandang sendiri pun juga susah untuk menang lawan tim besar gitu kan. Dari negara lain, dari let's say dari Inggris gitu. Jadi memang ya dengan kondisi seperti itu ya harus pintar-pintar memilih. Cuma bedanya gini Ji, sekarang ini selisih poinnya kalau di Liga kan agak jauh nih, udah agak jauh gitu ya. Jadi mungkin masuk ke Liga Champions di playoff, mungkin masih bisa agak istilahnya dilepas ya liganya. Kalaupun terpaksa ya. Dan stok pemainnya kan juga sebenarnya banyak gitu Inter. Ya apalagi selisihnya berapa tadi ya? 5 ya? Sekarang kan. Tapi 5. Ini baru setelah Milan kemarin ketahan di big match kan lawan Roma gitu. Jadi menurut gue ya gue sih bilang gue bukan berarti Liga Champions lepas, tapi menurut gue mendingan prioritasin Liga. Apalagi kan berarti Februari kan nih playoff, secara jadwal akan juga lebih tight. Terus kemudian ya nggak usah muluk-muluk gitu. Kalau emang lo bisa maksimalnya di Liga, mendingan maksimal di Liga daripada cobain maksimalin di semua, pada akhirnya akan kendor-kendor juga gitu. Tapi ya untuk bisa target perempat final aja menurut gue mentok, menurut gue buat Inter udah bagus banget. Karena di perempat final kan estimasi bisa ketemu antara Sporting atau 16 besar bisa ketemu Sporting atau
City. Ya kan, bener. Sporting atau City ya. Semoga bisa ketemunya lawan Sporting gitu ya. Itu udah lumayan enak. Ya gak enak-enak juga sih, gue gak meremehkan Sporting. Tapi ketika lu bisa ketemu Sporting di 16 besar, artinya kalau punya chance untuk bisa lolos di perempat final, menurut gue that's it gitu. Perempat final menurut gue udah stage yang cocok buat Inter dengan squad yang sekarang gitu. Karena let's say Lautaro cedera, Barella cedera, udah tengahnya sama depannya hilang tuh, nggak ada yang benar-benar punya goal getter murni tanpa meremehkan Esposito, Boni yeah. ataupun Thuram. Tapi kan Thuram secara fitnessnya musim ini juga berantakan. Boni kadang bagus, kadang belum konsisten juga, belum mateng lah lebih tepatnya. Pio kerja keras, tapi juga secara efektivitasnya belum terlalu gacor. Jadi ya itu yang gue lihat dari Inter. Oke, nextnya kita lihat dari siapa kemarin yang agak struggling ya. Oke. Atletico kalah kemarin, iya benar sama Bodo nih sebenarnya tricky juga ya. Nah gimana lo ngeliat Madrid? Yang di awal turbulence tapi di Liga so far udah lumayan bagus di bawah Arbeloa, tapi kemarin ditampar lah dengan lo belum sebagus itu lo lawan Benfica, nyata lo kalah juga gitu. Gimana ngeliat? Ya inilah realitasnya Liga Champions dan kebetulan Benfica yang ngelatih kan Mourinho. Memang itunya non teknisnya luar biasa. Yang menarik kan pasti karena menit terakhir yang ngegolin kiper gitu ya. Iya. Tadi kan orang mikir ini udah 3-2 kok kiper disuruh maju. Iya, gue agak kaget sih. Lu gak ada urgensi apa-apa gitu ya. Ternyata ngejar selisih gol dan bisa-bisanya gitu ya, kayak kayak jackpot gitu loh. Betul, ya kan. Betul. Selisih golnya penting ternyata. Dan gesturnya tuh Mourinho banget gitu. Pas menit-menit akhir tendangan bebas suruh maju dan kipernya yang ngegolin. Itu sih di luar imajinasi sih kalau itu ya. Jadi memang tipis banget ya beda sama Marseille ya. Iya, memang 1 gol bedanya. Jadi kalau bisa ngegolin 1 dan itu kejadian di menit-menit akhir. Tapi kalau Marseille dia nggak, kalau dia akhirnya nggak ngegolin di -3 Marseille yang lolos. Karena secara produktivitasnya lebih unggul Marseille itu ya. Benar-benar tight banget sih ya. Iya, jadi memang itu kenyataan di Liga Champions. Nggak ada partai yang mudah gitu ya. Bodo, Karabakh aja bisa lolos gitu ya. Marseille, Napoli gagal. PSV Eindhoven menang di kandang Liverpool 4-1, gagal juga dia untuk lolos. Bener-bener, dan nggak ada yang bilang juga lo smooth di fase grup otomatis lo kandidat kuat juara gitu ya. Karena Liverpool sudah membuktikan tahun lalu gitu kan. Lo smooth banget. Nyata kendor juga waktu di lawan PSG gitu di knockoutnya kan. Yang lawan PSG yang justru di penyisiannya playoff gitu kan. Nah ini memang menurut tapi gue justru lebih suka Mas 2 tahun terakhir ini gue merasa lebih kompetitif lah secara turnamennya gitu, secara sistemnya. Walaupun memang kadang-kadang kayak males itu ngeliat ada kayak Almaty, Karabakh ada di fase ini kan. Cuman so far membuktikan ya nyata nggak semudah itu, nggak ada benar gue setuju nggak ada laga mudah di Liga Champions di 2 musim terakhir terutama ya. Iya dan kejutan-kejutan itu kan memang terjadi ya. Siapa yang nyangka Hotspur bisa langsung lolos? Iya, kalau lihat naik turunnya naik turun di Liga bisa langsung lolos dan di peringkat 4 loh, luar biasa. Iya, gue nggak nyangka sih. Ya agak ketolong kalau dengan tim-tim seperti itu nggak langsung ngadapin lawan-lawan berat secara beruntun gitu kan. Betul. Kalau kayak Inter itu kan lawannya juga berat-berat gitu kan. Ada Arsenal kemarin, ada Bayern, siapa ya? Liverpool, Arsenal itu kan kelas berat semua. Betul. Itu dia Real Madrid yang masih ketergantungan dengan Mbappe, tapi yang lainnya nggak bisa ngegolin. Tapi PR menurut gue parah sih. Madrid itu benar-benar nggak punya back yang bisa diandalkan menjadi leadernya di belakang. Ya Huysen menurut gue back bagus tapi belum matang. Asensio apalagi gitu masih belum matang juga. Dan penjaga transisi dari depan backnya itu menurut gue bolong banget. Tchouaméni kadang nggak kuat sendirian. Gue ngeliat Guler suka ke belakang tapi gak guna karena secara defensive mindednya atau ability-nya dia gak punya karakter itu. Dan ya itu banyak banget dia bolongnya berapa kali di Liga maupun di Liga Champions, kendornya gara-gara itu. Padahal Courtois kemarin udah lumayan bagus ya. Iya. Asensio kartu merah ya. Iya. Pelanggarannya cuma narik doang padahal. Iya. Kan konyol banget itu. Rodrigo juga gak penting. Iya. Lebih ke nyerocos akhirnya kena kartu kuning kedua. Nah justru gue menyoroti main-mainnya Benfica tuh sih ya. Oke, Trubin nih menurut gue kiper yang suatu saat akan main di tim besar nih, karena udah lama banget Trubin ini di scouting dari sebelum dia pindah ke Benfica. Dia dulu ini kan Shakhtar Donetsk. Dinamo Kiev ya? Shakhtar Donetsk kalau Ukraina. Cukup oke gitu emang ini untuk main di tim besar menurut gue emang udah lumayan oke.
Dan ini kemarin pun juga akhirnya, dan kemarin tampil bagus juga lumayan kemarin lawan Madrid, terlepas dari golnya itu. Nah, satu lagi pemain yang juga kemarin juga gue lihat, nih Sjælderup ini bagus juga nih pemain Norway nih. Main masa depan Norway juga nih. 2 gol dia ya. Masih umur 21 ya. 21. Dan tahun lalu ini sempat ada kasus yang dia pornografi anak itulah. Jadi dia sempat kena case masuk pengadilan, kena hukuman penjara 14 tahun tapi ditangguhkan karena dengan syarat pembebasan bersyarat lah, dia kalau tidak berbuat yang aneh-aneh lagi kriminal selama setahun dia akan bebas gitu kan. Tapi artinya ada sedikit case yang membuat dia karirnya sempat terganggu tapi akhirnya dia bisa revival. Nah ini menurut gua mirip-mirip kayak Greenwood kemarin lah. Kalau lu udah kena kasus begitu, udah waktunya lu fokus di lapangan aja, jauhi yang aneh-aneh di luar lapangan ya niscaya lu masih punya masa depan yang cukup cerah gitu kan. Ini kayak Sjælderup ini menurut gue kisahnya cukup menarik. Semoga dia bisa menjaga attitude-nya nggak aneh-aneh lagi dengan kenakalan remajanya yang terjadi sebenarnya waktu dia masih remaja Mas, bukan di usia dia udah mateng kayak gini. Oke, ini dia dari Madrid yang gagal dan dia harus menjalani laga playoff. Kemudian ada kemarin, gimana melihat Bayern Munchen Mas? Di Liga emang dia juga sangat solid kan, tapi di Liga Champions ini juga gue melihat dia wah kayaknya tangguh banget nih. Tapi apakah setangguh itu? Gue melihat sebenarnya ya kalau dari kualitas pemain utamanya oke. Tapi untuk kedalamannya menurut gue kayaknya apa iya dia sebagus itu secara kedalamannya? Enggak juga sih. Ya kan? Kalau Harry Kane gak main, Jackson yang main. Iya kan? Jackson tahu sendiri kan di Chelsea begitu. Walaupun dia punya si Karl yang memang masa depannya cerah, tapi menurut gue kayak belum terlalu meyakinkan gitu. Bischoff lah, apalagi back-backnya gue nggak berasa begitu meyakinkan gitu. Cuman kalau misalnya mereka Munchen ini fit semua, memang betul. Kalau starting lineup lagi gila sih bagus sih memang. Apalagi Musiala udah fit nih sekarang kan. Dia patah ya, sempat patah ya. Sempat patah lama dia. Patah terus juga ya back-backnya kan lo tahu ada siapa tuh? Coba cadangannya si Schüle, bukan Schüle. Leon Goretzka aja sekarang jadi cadangan ya. Kim Min-jae ya kan. Kim Min-jae aja udah jadi cadangan juga. Back kirinya juga Rafael Guerreiro cedera. Konrad Laimer gelandang sering jadi back kanan juga. Jadi memang sering banget backnya tuh menjadi problem menurut gue. Kalau gue nggak yakin dia ngelawan kayak strikernya Madrid gitu yang kayak Mbappe tuh kenceng-kenceng bisa. Cuman ya baik lagi Madrid pun juga sama secara defense lagi problem. Jadi kayak gue melihat tim Eropa musim ini punya problem yang mirip-mirip gitu kayak Liverpool, backnya juga lagi berantakan gitu kan. Mungkin yang secara kualitas cukup merata dari yang 8 besar itu ya menurut gue Arsenal sih. Tapi problemnya lagi agak tumpul Arsenal. Gimana lo ngeliat Arsenal kemarin? Havertz sudah menjadi panggung Havertz kemarin buat comeback dan kemarin menurut gue Havertz mainnya bagus. Dan ini akan menjadi pertanyaan siapa yang akan menjadi striker utama sebenarnya buat Arteta nih, karena Havertz menurut gue kalau dia fit menurut gue dia bisa naik ke depan, lebih ke depan lagi menjadi striker utama dibandingin Gyökeres atau Gapsus ya. Bahas Gyökeres kemarin dia ngegolin itu memang bola-bolanya dia. Bola dia. Ya, memang kayak gitu harusnya disodorin bola untuk Gyökeres tuh ya kayak gitu, bukan yang rapet-rapet gitu ya. Cuman kan harus adaptasi juga Gyökeres. Nah ngomong soal Havertz itu oke, dia pernah jadi terbiasa jadi striker, tapi posisi aslinya natural gelandang gitu ya. Kok kayaknya agak sayang Gyökeres sama Gabjesnya ya kalau digusur sama Havertz. Nggak bisa ngegolin gimana? Nggak bisa ngegolin. Cuman kan lebih jadi ada pilihan lagi lebih banyak terutama di tengah sih ya. Nggak tergantung sama Odegaard terus gitu ya. Karakternya mungkin agak mirip gitu dan Havertz bisa kalau misalnya terpaksa ya bisa dijadiin striker gitu. Keuntungannya itu. Untung sih setelah cedera tapi bisa langsung gacor lagi kemarin tuh ya. Iya. Nah ini Arsenal lah, kalau coach gue coach justru melihat coach Yasin ini bilangnya kalau liga kan dia bilang fakta Arteta lah. Di liga dia masih bilang City yang lebih unggul untuk menjadi juara. Tapi somehow dia bilang kalau Liga Champions menurut dia chance-nya lebih besar. Lo gimana ngelihat chance Arsenal di Liga Champions, apakah memang lebih meyakinkan dibandingkan di liganya sendiri? Sebenarnya gini, gue nggak berusaha untuk memisahkan Liga sama Liga Champions. Tapi gue ngelihatnya gini, Arsenal setelah kalah dari MU kemarin, semua mungkin banyak orang akan buka, oh kayak gini ternyata ngalahinnya Arsenal. Gitu ya.
di press, digrebek gitu ya, dengan apa mainnya 1-2 terus kalau kehilangan bola digrebek gitu. Sebelum kalah dari MU kemarin, gua ngelihat Arsenal ini tim yang paling solid gitu. Kecuali ngegolinnya susah. Iya, biasanya mereka Desember itu mulai goyah karena banyak cedera pemain. Kejadian banyak cedera pemain, tapi mereka nggak kalah-kalah. Iya kan? Di Liga Champions juga ngalahin Inter di kandang Inter, di di IPL juga mereka susah untuk kalah gitu ya. Tapi setelah kalah dari MU kemarin gitu. Nah, ini ujian sih buat Arsenal, apakah mereka bisa di IPL-nya tetap di atas kan. City juga makin mendekat nih gitu ya. Dan kebetulan kalau gua nggak salah lawannya City juga nggak terlalu berat-berat lagi gitu di sisanya gitu, di sisa ini ya. Jadi memang Arsenal ujiannya ya setelah kalah dari MU itu apakah mereka bisa bangkit lagi. Kalau soal cara main masih tetap mantep lah gitu ya. Masih tetap oke. Tapi kan dari sisi 2 pertandingan sebelumnya kan memang udah ada pattern yang mereka kesulitan mencetak gol itu kan. Mas akhirnya ujungnya dari corner atau dari set piece bola mati yang akhirnya membuat mereka lucky survive lah dari kekalahan, atau 0-0 juga lawan Forest itu. Artinya kan ada kemandulan yang menjadi pattern belakangan Arsenal nggak begitu tajam dalam mencetak gol. Ini bisa menjadi ini nggak sih, atau dari si mentalitinya ya ini mulai kerasa pressure-nya di bulan Januari akhir gitu. Ya pasti kerasa ya. Atau mungkin sekarang pemainnya sembuh semua, pilihannya jadi banyak gitu ya. Kalau soal cetak gol itu. Jadi lo tadi bilang ada Kai Havertz, ada Gabjes, ada Gyökeres. Ini kan pilihannya banyak banget gitu ya. Gue nggak kebayang sih Arteta ini siapa yang mau diturunin. Kalau misalnya yang kemarin bisa cetak gol ternyata enggak, mau diganti lagi kan chemistry itu kan pasti juga akan pengaruh juga gitu loh. Jadi ada dua sisi. Oke, pemainnya sekarang sembuh semua, pilihannya jadi banyak. Tapi siapa yang akan dimainin untuk mengatasi problem susah mencetak gol di 2 pertandingan terakhir? Sebelum lawan MU lawan apa ya? Gue lupa. Ada Forest sama Liverpool. Liverpool. Lawan Liverpool 0-0 ya. 0-0 juga. Lawan MU kalah. Oh iya, lawan Forest 0-0. 0-0. Makanya agak aneh juga itu, walaupun secara ini dominan banget. Nah, tapi memang gue juga melihat nih, Havertz udah balik, harusnya dia lebih berani sih Arteta untuk mencadangkan Odegaard ya, karena Odegaard sudah beberapa pertandingan terakhir nggak bagus dari si creativity, mencetak golnya, even umpan created chancesnya menurun banget. Jadi memang waktunya atau Eze atau Havertz diberi kesempatan lebih ketika mungkin problem golnya bukan cuman dari mencetak gol ya, tapi bagaimana umpan-umpan matang yang tercipta di kotak penalti itu yang menurut gue emang agak sedikit kurang gitu dibanding bagaimana mencetak golnya sih. Oke, itu dia dari Arsenal. Liverpool aman-aman aja sih ya. Kemarin Liverpool juga menang telak lawan Karabakh, tapi Karabakh juga lolos. Enggak playoff. Jadi masih aman-aman aja. Liverpool menang 6-0. Siapa lagi kemarin? Coba lihat pertandingannya. City juga kemarin mantap sih, menang 2-0 lawan Galatasaray. Monaco Juventus dragging, gue nonton. Napoli ini yang kasihan nih. Napoli lawan Chelsea pelan-pelan secara hasil bagus ya. Di Liga juga kemarin 2 kali bagus, di Liga Champions juga bagus. Tapi gue kemarin ngeliat Napoli ini ya, patternnya Chelsea sih menurut gue dia tinggal mencari starting lineup yang terbaik sih, karena kayaknya ya wajar lah, apalagi sekarang pelatihnya juga baru sebulan gitu ya, dia harus mencari pattern terbaik terutama dari sisi komposisi sayapnya maupun back tengahnya nih, karena dia masih terus cari-cari back tengah terbaik, even yang double pivotnya tuh siapa yang terbaik antara Caicedo dengan siapa, Enzo ataukah Enzonya Kalobah. Oh, double pivotnya ya. Double pivotnya ya, ataupun Enzonya ditaruhin double pivot, depannya ada Cole Palmer gitu kan, atau ya seperti ini yang lebih bagus, jadi kayak masih agak bingung. Kemarin malah Reece James ditaruh di double pivotnya. Betul, jadi back juga kan, jadi gelandang tengah ya. Kemarin Reece James yang jadi backnya semi back gitu. Nah tapi justru kalau Napolinya ini gue ngelihat apa jangan-jangan taktiknya Conte biar dia bisa fokus di Serie A kali ya, karena kan tahun lalu dia bisa juara karena dia nggak main di mana-mana gitu kan selain di Serie A. Jadi secara quality gue bilang selalu musim lalu tuh gue rasa harusnya kok Napoli nggak punya skuad yang segitunya untuk menjadi juara Serie A, tapi memang lagi-lagi dengan Inter yang kehabisan bensin karena bermain di semua, akhirnya Napoli punya keunggulan dari sisi itu. Nah ini dengan dia nggak bermain di Liga Champions lagi ya, ini akan menurut gue akan menjadi contender lainnya bersama Milan dan Juve yang pelan-pelan bagus bersama Spalletti. Roma juga dengan Gasperini pelan-pelan, walaupun di kemarin sempat nggak begitu konsisten tapi sekarang udah bisa naik lagi. Tapi secara skuad
menurut gue emang parah banget sih Napoli sekarang gitu. Vergara lah, emang pemain muda yang diorbitkan. Elmas udah tua, bahkan ini pemain cadangan selalu dari beberapa musim terakhir. Terus juga back-backnya gitu ya, Jesus yang dibuang dari Inter, terus juga Roma di Napoli walaupun bisa menjadi juara tahun lalu, tapi ya levelnya ya so-so. Terus juga Bungiorno, iya secara squad menurut gue nggak terlalu oke lah. Jadi memang kayaknya gue nggak tahu kenapa Conte biasanya selalu demanding untuk minta squad yang gue mau, tapi kayaknya musim ini masih lumayan adem ayem. Apakah mungkin secara finansial lagi bermasalah atau gimana? Lu gimana ngeliat Napoli, Mas? Napoli itu musim ini yang jelas mereka banyak kehilangan pemain penting ya. Kevin De Bruyne, Lukaku baru sembuh ya. Terus Billy Gilmour, dia cedera juga panjang. Anguissa. Ini kan pemain-pemain yang pemain utama. Terus pengaruhnya cukup banyak dan gue pikir ada pengaruh itu yang membuat mereka penampilannya menurun gitu. Noalang dilepas juga lagi ya. Noalang gue gak ngerti tuh, kayaknya secara attitude kayaknya emang gak cocok sama Coach. David Neres juga cedera ya. Jadi pemain-pemain yang cukup penting di musim lalu sekarang ini cedera, dan dampaknya kan bukan cuma di Liga Italia gitu. Di UCL juga, di UCL mereka kalahnya juga kan lawan aneh-aneh, gagal lawan Copenhagen, lawan Benfica kalah juga, lawan PSV kalah 2-6. Iya, itu parah dibantai itu. Jadi walaupun Napoli PSV-nya juga lagi lumayan ya, di liganya kan juga lagi gacor kan, di divisi. Jadi Napoli memang banyak sekali mengalami masalah soal fitness pemain, dan secara taktik kan sering gitu Napoli di musim ini mereka unggul terlebih dahulu, akhirnya kalah. Dan itu yang jadi di highlight kan sama Conte, bahwa ini mainnya kok setelah unggul malah kebobolan dan kalah gitu, dan itu yang membuat Napoli agak susah ya musim ini ya. Ya itu dia dari Napoli yang masih kesusahan di mencari konsistensi, karena juga pemain-pemainnya yang gue juga sering bilang secara kedalaman skuadnya Napoli ini enggak banget. Jadi ketika KDB cedera bersamaan lagi Neres, even Walang dilepas, Lukaku juga cedera panjang, jadi mereka gak punya kedalaman yang skuad yang cukup bagus gitu. Jadi ledekannya kan gitu, ini juara Serie A tapi malah gak lolos ke babak playoff Liga Champions. Ya kan lagi-lagi Conte selalu dibilang badut Eropa gitu kan, dari zaman Juventus kan sampai Inter dia begitu perkasa, tapi begitu di Eropa kenapa jadi kendor banget gitu. Oke, itu dia dari Liga Champions. Kita lihat sekarang bagannya secara klasemen. Arsenal, Bayern, Liverpool, siapa lagi, Spurs, Barca, Chelsea, Sporting, City lah adalah 8 tim yang lolos langsung. Sementara 16 tim yang harus playoff adalah Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiakos, Klub Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabakh, Bodo, dan juga Benfica. Kita lihat di bagannya nih yang cukup seru nih nanti di fase playoff. Itu di bagian pertama itu antara Atalanta Leverkusen melawan Dortmund atau Olympiakos. Jadi antara Atalanta atau Leverkusen akan menghadapi Dortmund atau Olympiakos. Jadi bisa Atalanta ketemu Dortmund atau Atalanta ketemu Olympiakos, atau Leverkusen ketemu Dortmund atau Leverkusen ketemu Olympiakos. Nah ini nih yang bagian paling bawah nih, yang di kedua nih, Madrid atau Inter akan ketemu Bodo atau Benfica. Enaknya langsung di ini Ji, kalau mereka menang lawannya siapa gitu. Ya bener, boleh yang di bagian berikutnya yang playoff, yang gugur. Nah ini nih seru nih. Jadi kalau misalkan yang di bagian sebelumnya ya tadi Atalanta atau Leverkusen akan ketemu Dortmund atau Olympiakos. Yang menang dari 4 tim itu, dari 2 tim itu akan ketemu Arsenal atau Bayern. Ya, jadi misalkan ambil 2, Atalanta atau Leverkusen, Atalanta dan Leverkusen yang lolos. Mereka bisa ketemu Arsenal atau Bayern di 16 besar ya. Berat juga itu. Tapi buat Arsenal atau Bayern, menurut gue nih laga yang cukup ringan buat mereka ya. Nah yang kedua, Madrid atau Inter akan bertemu Bodo atau Benfica. Jadi let's say ini kalau secara hitung-hitungan yang paling di atas kertas paling ahead ya, jelas Real Madrid sama Inter ya. Walaupun memang Benfica dengan the special one Mourinho-nya menurut gue tricky match, tapi kalau kita ngomong di atas kertas ya Madrid dan Inter yang akan lolos. Ini akan ketemu Sporting atau City. Wah, ini akan menjadi early final ya anjay ya, kalau Madrid ketemu City atau Inter ketemu City yang ini 2 tahun lalu final kan.
Tapi Inter juga tahun lalu runner up. Nah ini City akan menunggu di sana. Sementara di ketiga nih juara bertahan PSG atau Newcastle akan bertemu Monaco atau ini siapa, Karabak ya? Ya Karabak itu. Benar ya, Karabak. Akan ketemu Karabak. Jadi PSG atau Newcastle akan ketemu ini, let's say PSG sama Newcastle secara di atas kertas yang dijagokan akan ketemu. Wow, ini dua berat ini. Barca Atau Chelsea. Barca sang juara Spanyol, Chelsea sang juara dunia. Wah kalau ketawa Mas. Kenapa Chelsea juara dunia lo ketawa? penting banget ya. Tim lainnya. Buat fans Chelsea penting itu Mas. Iya. Juara dunia. Oke, sementara ini keempat, Juve atau Atletico Madrid akan melawan siapa? Copenhagen, Club Brugge atau Galatasaray. Jadi pemenang dua tim dari sini akan lolos bertarung menghadapi dua tim Premier League, yaitu Liverpool atau Spurs. Jadi Juve atau let's say Juventus dan Atletico yang paling kuat untuk lolos akan ketemu Liverpool atau Spurs, tinggal dicak-cakin tuh. Kalau yang lolos Galatasaray ketemu lagi sama Liverpool, bisa-bisa tuh. Liverpool kalah di penyisian. Oh iya benar. Di Galatasaray. Ya, bener. Itu yang Osimhen ngegolin ya. Iya Osimhen, ingat gue Osimhen golin tuh. Tuh kalau udah main di Galatasaray kan welcome to hell. Iya seru tuh anjir. Wah gue menantikan sih ini PSG ketemu Barca di 16 besar langsung sih seru sih. Seru sih itu. Terus Madrid ketemu City. Lah. Ya bukan berarti gue gak pengen, maksudnya bukan karena gue takut ketemu City ya Internya. Cuman secara kekuatan. Secara tontonan juga mungkin ya. Lebih seru Madrid ketemu City dibandingin Inter ketemu City sih. Iya. Sama di ya kalau di paling atas memang menurut gue paling ringan ya. Karena Arsenal ataupun Bayern menurut gue siapapun yang lolos itu Leverkusen, Atalanta atau Dortmund ya menurut gue secara level di bawah mereka. Jadi kurang seru lah di situ. Ya. Gimana Mas lihat bagian ini? Cukup puas ya dengan Liga Champions musim ini? Iya, tim-tim besar dan tim-tim yang mengejutkan ya. Benfica kalau gue bilang cukup mengejutkan gitu ya. Dan tim kejutannya kayak Karabak, ada Bodo gitu. Itu juga di penyisian kan juga mereka bukan tim yang kebetulan gitu ya. Yeah. Bodo itu ngalahin City ya. Iya City kemarin. Ngalahin Atletico kemarin nggak kalah sama dia ya. Atletico kalah. Jadi tim-tim, ini tim apa sih awal-awal gitu ya. Tapi mereka di 2 pertandingan terakhir bisa menang lawan tim yang lebih mapan gitu kan. Coba lihat tabel klasemen deh. Gue seingat gue dia cukup produktif deh. Si Bodo ini coba wow. Dia seri 3 kali, menang 2 kali. Jadi poinnya 9. Dia bisa nyetak 14 gol lumayan. Tapi memang kebobolannya PR banget. Banyak juga 15 gol. Yang paling atas siapa? Tapi Arsenal 23 gol, gila banget ya memang Arsenal ya. Memang di Liga Champions musim ini memang benar-benar gila, disapu bersih semuanya. Oke, itu dia dari Liga Champions yang akan diundi harusnya hari Jumat malam ini ya. Untuk tahu playoff-nya siapa ketemu siapa. Untuk bisa melihat nanti pertemuan di playoff dan juga siapa calonnya di 16 besar. Itu dia Liga Champions yang seru. Kalau Europa League mah gak usah kita bahas. Nanti aja Europa League baru kita bahas. Tapi Mas, lo di awal pasti kan sempat ada yang nanya dong sama lo. Kalau dari awal musim, siapa kandidat 4 tim untuk ke semifinalnya? Dan juga apakah itu merefleksi dari sekarang yang udah menuju knockout atau menuju playoff dan juga knockout, 4 tim itu apakah masuk semuanya? Kalau di awal musim sih mungkin lo jagoin siapa 4 tim? Arsenal. Oke. Munchen. Di awal musim. Di awal. City sama Liverpool. Oke. City sama Liverpoolnya agak goyah banget gitu kan. Kalau sekarang lo refleksinya dari semua ini, dari sudah berjalan setengah musim dan juga dari hasil penyisian, siapa yang lo akhirnya lo jagoin 4 besar? Arsenal, PSG, tadi PSG harusnya disebut juga. Iya, Arsenal, PSG, Munchen sama City. Iya. Walaupun dengan di liganya ya sekarang udah mulai naik lagi ya City ya. Udah mulai back on track ya. Iya. Gue jagoin Arsenal. Emang paling meyakinkan sih sejauh ini ya. Iya. Gue juga sebenarnya di liga pun juga ngejagoin Arsenal, tapi lagi-lagi faktor mentalitinya ini gue mulai ini secara mental apakah mainnya mulai grogi apa gimana gitu ya. Oke, itu dia dari Liga Champions. Kita lihat sedikit juga update terbaru dari yang beredar nih. Siapa lagi kalau bukan dari Musang King. MU Sang Durian. Ya, MU Sang King. Bukan soal pertandingannya yang kemarin sangat luar biasa, tapi kepada kontroversi pelatih permanennya, kemudian dengan rumor-rumor pemainnya langsung begitu kental gitu. Kita mulai dulu dari
Kabar sedihnya Roberto Cristiano Lionel Dorgu cedera 10 minggu mas. Gareth-nya belum disebut. Oh ya ada Gareth-nya juga. Ini menurut lo kehilangan besar gak buat MU seorang Gareth? Ya itulah nama panjangnya sebutnya Dorgu lah. Kalau ngelihat di performa dia dua pertandingan terakhir, ya jelas kehilangan besar gitu. Okay. Tapi kan kita harus ngelihat secara jangka panjangnya gitu. Apakah bisa dia dimainkan di situ terus dan bagus terus gitu? Karena bukan posisi naturalnya dia gitu kan ya. Bisa aja lawan kemarin-kemarin itu dalam tanda kutip nggak terlalu menganggap dia ketika dia dalam posisi menyerang itu. Tapi ternyata bagus ya. Nah yang harus diingat adalah kalau dia hilang, penggantinya kan juga banyak. Ada Mason Mount bisa main di situ, Amad Diallo bisa di situ. Kunya. Ya, Kunya main di situ atau Mbumo ditarik lagi ke belakang yang main striker, ya striker aslinya. Sesko. Gitu. Jadi di dua pertandingan terakhir bagus, kehilangan dia rugi. Tapi penggantinya juga masih banyak. Gitu. Oke rugi tapi masih ada penggantinya. Tapi yang gue sedikit khawatir lebih ke bukan karena Dorgunya ya. Banyak yang langsung ini mas bermunculan gara-gara apalagi juga postingan Mas Sabto kan kemarin posting soal Dorgu yang katanya dia sering debat sering beradu argumen sama gue terkait Dorgu. Gue bilang Dorgu tuh nggak ada added value-nya gitu. Karena gue sering bilang Ten Hag goblok ngelepas seorang Alvaro Carreras. Dia justru mencoba mencari pemain lain sampai akhirnya Dorgu dibeli kan di eranya Amorim gitu kan. Nah, gue melihat kalau untuk jadi back kiri Dorgu berantakan banget, nggak ada added value-nya. Karena gue nggak melihat dia punya kontribusi lebih bagus daripada Luke Shaw let's say. Atau dari ya Carreras yang di Madrid nggak tahu udah nunjukin dari zaman Benfica pun udah langsung keren kan gitu. Nah, Dorgu menurut gue masih jauh dari situ walaupun dia punya potensi ya, tapi masih jauh untuk menjadi pemain utama. Sementara kan kemarin Luke Shaw sempat jadi back tengah kan, eranya Amorim jadi LCB ya. Back kirinya masih diputar-putar tuh Dorgu, Dalot juga situ, gitu kan. Nah menurut gue itu. Nah tapi kemarin gue setuju sama lo, menurut gue elemen of surprise-nya ya dia menjadi left winger ataupun seperti coba di kanan juga ya elemen of surprise. Tapi masa iya gak ada pemain lain yang bisa menggantikan posisi dia di karakter menyerang itu kan. Tapi yang gue sekarang agak khawatir dengan sekarang formasinya Carrick, terutama kalau lawan tim besar, adalah ya double cover itu mas. Gue sempat bilang sama Coach Yasin kan, double cover lawan City dan Arsenal menurut gue efektif banget. Karena Amad Diallo di era pelatih sebelumnya pun menjalani posisinya menjadi wingback gitu. Artinya dia dipaksa untuk lebih defensive minded dan mengandalkan counter. Nah Dorgu sama posisinya adalah back sayap pastinya, dimajukan ke depan. Tapi dia punya mindsetnya lebih banyak bantu bertahan. Artinya menghadapi tim-tim yang menyerang kayak City dan Arsenal, dia bisa memberikan added value dalam sisi double cover, sisi defense-nya. Beda sama kayak Kunya atau let's say Mason Mount. Walaupun ya Kunya juga di beberapa pertandingan sebelumnya juga menunjukkan dia kerja keras, defense sampai belakang. Atau tapi kan dari sisi karakter naturalnya memang defensif gitu kan. Nah, itu memberikan keuntungan untuk lawan City dan juga Arsenal. Nah, kalau lawan tim yang lain bisa iya bisa enggak kan. Nah, ini menurut gua kehilangan dari sisi itu. Double cover Carrick so far sudah berhasil. Nah, ketika Dorgu nggak ada, gue pengen tahu nih Carrick mainin siapa di sana. Kan? Tapi gini Ji, kalau misalnya kekhawatiran lo itu tugas untuk double cover itu dengan formasi seperti sekarang 4-2-3-1, kalau pemain sayap Dorgu atau Amadnya ini ketinggalan, itu tugasnya Kobe atau Casemiro, untuk double cover untuk paling nggak sayapnya lawan tuh nggak langsung berhadapan sama Luke Shaw atau Dalot gitu ya. Dalam skema yang sekarang gitu. Mungkin kalau di skema yang 3-4-3 memang jadi rawan gitu ya. Tapi bisa aja tugas untuk double covernya dikasih ke Maino sama Casemiro yang memang secara setahu gue ya kalau di 4-2-3-1 ya duanya ini ketika Casemiro atau Bruno-nya berkeliaran salah satu harus tahan tuh hold di tengah. Cuman kemarin cukup solid sih mereka berdua sama-sama stay, nggak terlalu naik ya. Ngobi Maino nggak terlalu, bahkan gue lebih sering melihat Casemiro lebih banyak membantu advance ke depan gitu, terutama untuk membantu urusan coming from behind. Tapi ya emang sisi overloadnya itu sih, kalau emang dari sisi transisi gue juga setuju pasti Maino atau Casemiro. Tapi dari sisi ketika lawan build up serangan seringkali akhirnya mau nggak mau tim-tim besar pun melakukan itu gitu. Kayak Liverpool kan dari zaman Firmansyah, Salah dan Mane-nya pun akhirnya harus membantu defense ke belakang. Ini yang gue sering mengkritik MU zaman Rashford, Martial, mereka nggak cukup disiplin untuk membantu defense double cover gitu. Cuman pressingnya seadanya gitu. Nah kemarin gue lihat Dorgu Amad tuh
benar-benar serius mendouble cover ketika lawan build up serangan. Iya. Itu dari sisi Dorgu yang cedera. Nah, soal pelatih Mas, Carrick mungkin ini berawal dari perdebatan Roy Keane dan juga siapa kemarin ya? Carragher bukan ya? Gue lupa deh. Akhirnya dibalas sama Rio Ferdinand. Dia bilang, kok lu bisa bilang dia nggak pantas dikasih pelatih permanen, padahal kalau dia bisa perform gitu. Nah kalau Roy Keane kan bilang, even dia menang banyak di sisa game musim ini pun, dia nggak merasa dia adalah pelatih yang tepat untuk nanganin MU. Kalau gue dari awal kan gue nggak yakin Carrick pertama, makanya sekarang udah banyak yang nyerang gue. Lu bilang dari awal Carrick nggak pantas. Gue bilang, loh, gue kalau lihat euforia ini, Ole pun udah pernah dirasakan loh di era fans MU. Begitu dia interim, singkat gue hampir nggak terkalahkan, tapi begitu dia permanen, mulai tuh kendor gitu kan. Nah, gue merasa belum yakin. Tapi dengan 2 pertandingan ke depan kemarin, bedanya gue dengan Roy Keane adalah kalau dia memang doing a good job, ya menurut gue he deserve it gitu untuk dikasih permanen gitu, terlepas daripada akhirnya nanti mirip kayak Ole lagi akhirnya gagal. Tapi gue percaya ketika orang dikasih kesempatan dan dia perform, ya lo harus lihat dulu kesempatan, ya lo harus kasih dulu dia kesempatan lebih lagi dibanding hanya intuisi lo nggak pantas nangani tim besar. Karena kan udah dicoba pelatih dengan CV besar kayak Van Gaal, Mourinho. Siapa even seorang Ten Hag yang sukses di Ajax pada akhirnya gagal gitu kan. Menurut gue he deserve it. Tapi kan kalau Roy Keane bilang dia nggak pantas, dia butuh pelatih yang lebih punya CV bagus. Menurut lu gimana? Menurut gue nggak sepakat sama Roy Keane sama pendapat itu gitu. Jadi ini musim masih panjang. Maksudnya adalah lebih dari 10 pertandingan gitu ya untuk bisa melihat bagaimana Michael Carrick itu bisa menangani tim. Kalau misalnya bagus ya nggak ada salahnya gitu. Sebenarnya gini, Ole pun juga pernah jadi runner up kan ya. Betul. Membawa MU jadi runner up, dan pada saat dia pergi itu gue ngelihatnya ada ketika dia sudah menyiapkan skema, udah menyiapkan tim gitu. Ada satu pemain bintang yang pulang lagi, Ronaldo, dan itu yang menjadi mungkin kontradiktif ya gitu. Gue kasih tau aja Mas, hati-hati kalau nyebut nama yang itu Mas. Itu gila Mas fansnya Mas. Gue pernah bilang kayak gitu langsung di DM gue. Oh lu gak nyari gak makan gak Ronaldo gitu lah ngomongin gitu lah. Jadi kalau Carrick gue pikir ada 2 macam pelatih ya. Yang datang di tengah musim dan pelatih yang menyiapkan tim dari awal musim. Ya. Carrick kan datang di tengah musim. Dia nggak mungkin punya waktu yang banyak, yang mewah untuk bisa menerapkan taktik seperti apa yang dia pengen. Iya. Gue baca dari beberapa literasi ada kebebasan dari Carrick untuk menempatkan pemain-pemain di posisi naturalnya. Kobe Mainoo ditaruh di situ, Bruno kembali ditaruh di situ ya kan. Luke Shaw bukan di LCB tapi benar-benar di LB gitu ya. Diogo Dalot di kanan. Kecuali Dorgu ya, bukan di posisi natural ya. Dan dia benar-benar memaksimalkan. Ya semua orang tahu bahwa Harry Maguire punya kelemahan dalam hal kecepatan. Betul. Dia pas angin sama Lisandro dan dilindungi sama Mainoo sama Casemiro gitu ya. Betul. Jadi dalam duel 1 lawan 1 Maguire kembali kelihatan kekuatannya. Jadi Carrick punya kelebihan saat ini karena memang dia nggak punya waktu banyak dan dia membuat pemain berada di posisi natural, dan gue pikir pemain-pemain nyaman kok kalau main di posisi naturalnya gitu. Yeah. Itu yang membuat MU di 2 pertandingan terakhir, tapi ya 2 itu juga belum bisa dijadikan evaluasi kan. Meskipun 2 itu lawannya kelas berat ya. Betul. Kan mikirnya gitu pasti. Dan menangnya mainnya bagus gitu ya. Iya. Jadi waktu Carrick ditunjuk terus lawannya langsung City dan Arsenal kan, waduh ini kayak apa nih? Iya, gitu kan. bakal dibantai gitu nih ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia bisa mempertahankan performa ini gitu ya, menjanjikan ya, kenapa enggak gitu untuk dipermanenkan. Gue juga penasaran sih, karena gue juga sempat bilang kan, kalau dari yang gue nonton lawan City ya, tactical Carrick tuh menurut gue lebih ke adaptif dan reaktif dari gaya main lawan gitu. Lebih ke bagaimana dia main dengan solid di defense, juga memenangkan transisi dan juga counter yang efektif gitu. Nah, gue masih pengen lihat ketika dia lawan tim-tim yang levelnya menengah ke bawah, yang memang banyak low block, banyak bermain ala jadul yang nahan juga di belakang dan main direct transition gitu ya. Gue penasaran apakah bisa seleluasa kayak kemarin gitu mainnya. Nah ini yang menurut gue justru ujiannya lawan tim-tim yang menengah ke bawah, yang kita mulai besok lawan siapa ya? Seingat Fulham dulu. Fulham ya. Terus juga lawan siapa lagi tuh? Pokoknya 3 tim ke depan tuh setahu gue nggak terlalu berat. Nah, ada Spurs yang ya kalau secara peringkat kan Spurs agak jauh ya.
Fulham, Spurs, West Ham, Everton sama Palace. Nah 5 tim ini menurut gue menentukan eh, kayak gimana gaya main Carrick, taktikalnya Carrick seperti apa. Gue juga bilang kemarin sama fans-fans yang langsung nyerang gue, gimana sih lu bilang katanya Carrick jangan ditunjuk. Loh, gue bilang ya gue pernah merasakannya zaman Ole gitu, karena gue pernah siaran Liga Championship. Gue gak melihat secara taktikal Carrick outstanding itu, karena di eranya dia itu kan ada Kompany bersama Burnley yang bahkan secara peringkat tuh jauh lah dari Middlesbrough-nya Carrick, bahkan dari gol, dari produktivitasnya, gaya mainnya Kompany lebih kelihatan, walaupun pada akhirnya Kompany main di Premier League pun degradasi juga gitu kan. Nah gue merasa waktu Carrick di Middlesbrough menurut gue lebih ke ya gaya main ini aja, adaptif, fleksibilitasnya kayak, mungkin gue setuju sama orang yang bilang, ya mungkin kayak Vergi, mainnya gak ada taktikal tertentu, tapi ya dia adaptif dari lawannya, dan gimana dia manage dan juga motivasi pemain-pemainnya, mungkin seperti itu. Tapi gue lihat ya udah, kalau emang MU mungkin lebih cocok yang seperti itu, let's say kayak Madrid gitu ya, mungkin dia main sama kayak Xabi, gak cocok dengan yang rigid system gitu, tapi ternyata main yang dengan pelatih yang, ya lo main, yang penting lo main bagus, maksimalkan potensi, ya udah gitu kan. Ya mungkin MU cocok yang begitu ya, go ahead. Tapi janganlah menilai pelatih. Gue suka sebel dari fans MU yang euforia itu adalah terlalu over glorified, Mas. Mereka terlalu kemakan euforia. Oke, Carrick the juru selamat, Carrick yang miracle gitu-gitu. Oke, menurut gue miracle lawan Arsenal dan City menang dan main bagus itu. Cuman lo harus lihat MU ini udah 12 tahun mainnya gitu-gitu aja gitu, turbulensinya parah gitu kan, dan udah waktunya mencari yang stable, membangun fondasi. Gua bilang kalau Carrick bagus, ya wajar dikasih kesempatan untuk jadi pelatih permanen, tapi nilai dulu dia dari 5-10 pertandingan ke depan, bagaimana dia manage, bagaimana ketika dia kalah bereaksi, itu baru akhirnya bisa dinilai dia cocok apa enggak untuk long term project gitu sih. Lawan Hotspur, lawan Fulham, lawan West Ham di putaran pertama kalau gua nggak salah itu nggak pernah menang tuh. Lawan 3 tim itu kan. Lawan Fulham nggak menang, lawan West Ham pahit. Lawan Palace doang justru yang menang, gue inget tuh, karena gue sempat bilang nih kasih tahu tutorialnya buat Liverpool cara menang lawan Crystal Palace gitu karena Liverpool 3 pertandingan gak pernah menang lawan Palace gitu kan. Menang 2-1 itu golnya Mateta karena dijorokin sama Euro. Gue juga inget tuh. Aduh, di dalam kotak penalti. Iya, itu dia. Nah itu dia dari soal isu pelatih, dan yang ini yang gue kaget out of nowhere, katanya sih based on wawancaranya dia sendiri, Cole Palmer yang katanya punya idaman bermain di MU gitu. Nah dia kayaknya nggak mungkin balik ke City mungkin dengan track record di masa lalunya, tapi kalau ke MU dia akan mempertimbangkan. Tapi ini menurut lu masuk akal gak sih Mas? Karena pertama MU secara duit menurut gue lagi agak ketat. Kemudian secara gaji juga udah mulai pengetatan gaji. Kemudian Palmer sendiri seingat gue kontraknya sampai 2033 gitu. Yang menurut gue gak masuk akal gak sih Palmer ke MU even dalam musim panas tahun depan nih, musim panas tahun ini. Kalau misalnya gue jadi pelatih MU Chelsea, kan pasti akan ditanya, lo masih mau main di sini apa enggak gitu, apa mau di MU. Kalau udah nggak mau main di Chelsea, ditahan-tahan juga kan nggak produktif juga gitu. Dan yang harus diingat, Cole Palmer ini fansnya MU. Iya, benar. Bukan dia pemain City, tapi dia fansnya MU. Dia itu mengidolakan Wayne Rooney. Woi, waza. Iya, jadi kenapa dia dikait-kaitkan ya karena dia sebagai fansnya MU dari kecil. Terus belakangan ini ya karena cedera dia jadi agak jarang main di Chelsea. Ya kenapa enggak? Ya semua kemungkinan kan terbuka ya, Ji ya. Apalagi kalau misalnya dia memang udah nggak kepengen untuk main di Chelsea, meskipun kalau untuk pindah ya pasti butuh duit yang besar gitu kan bagi MU kan. Ya ini mah minimal cepet lebih sih, yakin gue Mas kalau transfer kan. Mainnya bagus lagi. Main Inggris. Main Inggris masih muda, main bagus. Iya. Ya lu beli Sancho aja 80 juta. Kalau ini mah Grealish aja 100 juta dari Aston Villa. Gimana dia? Jadi menurut gue kayaknya kalau dari sifat finansial menurut gue agak sedikit gak realistis ya, kecuali ada yang dijual ya. Ada yang dijual dan ya itu pakai sistem installment di amortisasi 8 tahun kita atau 5 tahun lah, 5 tahun itu. Jadi per each year-nya lu bayar 20 juta atau 25 juta ya menurut gue masih masuk akal lah. Gue lupa Bumo sama Kunya tuh berapa ya? 80 sampai 70-an 80 lah. Itu dua-duanya segituan. Jadi emang mahal gitu.
Yoro aja 70 juta mas untuk back yang menurut gue masih mentah banget ya. 70 juta. Gue gak bilang Yoro jelek ya, gue bilang dia potensial, tapi buat jadi back utama MU jelek banget menurut gue so far ya. Harus yang didampingin sama yang senior. Betul, masih jauh lah untuk level MU untuk menjadi pemain utama lah. Even rotasi aja menurut gue masih berapa kali gue lihat lebih meyakinkan mainnya si Heaven daripada si Yoro untuk sisi defensifnya ya. Ya. Mungkin Yoro punya atribut lebih untuk membantu serangan. Tapi kalau entah apa crossingnya bagus atau bola lobnya bola long passnya bagus. Tapi untuk defense-nya loyo menurut gue, bukan Yoro tapi loyo. Oke, itu dari MU. Terus juga kita lihat dari preview di akhir pekan ini ada match up yang seru ya. Wah, kapan-kapan gue bisa ini ya mas, bahas Super League sama lu ya. Lu pasti ngikutin kan Super League? Alhamdulillah. Masih siaran? Siaran Super League enggak? Oh udah enggak, cuman yang Liga Super Indonesia kan? Iya. Enggak. Enggak ya. Kemarin kita bahas Super League juga ya, kalau gue undang lagi. Nih kita lihat di akhir pekan ada Chelsea West Ham. Oke. Wah, Liverpool Castle. Seru nih. Kalau Liverpool seri atau kalah lagi, makin jauh nih sama MU kalau MU menang. Lawan Fulham nih, lawan pertama MU yang bukan lawan besar ya. Iya. Fulham ada Villa ketemu Brentford nih. Villa juga gimana mas lo ngeliat Villa sekarang kan? Gila lah, kemarin dia juga bisa lolos lawan Newcastle, menang loh ya. Villa itu beberapa kali gue sempat bahas, nggak tahu sama lu apa enggak ya? Dia sama gue yang lu bilang banyak pemainnya timnas semua gitu kan. Terutama backnya. Nah itu yang bikin Villa itu jadi tim yang kuat ya. Sebenarnya goal getternya kan rata itu Nji. Iya, bukan cuma Watkins saja yang bisa cetak gol ya. Rodgers, Watkins, ada John McGinn juga, ya kan. Buendia juga bisa cetak gol. Nggak ada yang dominan gitu, dibagi rata dan menurut gua memang itu jadi kekuatan Aston Villa. Iya. Walaupun gua agak sempat menyaksikan di episode sebelumnya, gua bilang ini pemain ini squad kedalamannya menurut gua tipis banget. Nah, kalau Watkins atau Rodgers cedera aja menurut gua agak PR sih untuk long term ya, kalau cederanya udah gitu sih 2 bulan. Daniel Malen kan udah dilepas ya. Iya, udah dilepas juga kemarin langsung enggak golin kemarin, cuman itu doang ya, dianulir ya golnya dia yang lawan Milan ya. Terus juga ada siapa lagi matchnya? Spurs lawan City. Wah, ini nih. Ini kita lihat apakah pendukung Arsenal akan membela Spurs pada kali ini untuk menjegal City ya. Karena mereka lumayan deg-degan menurut gua di saat Arsenalnya sendiri harus menang. Arsenal siapa? Oh, Leeds. Ya. Leeds so far juga menurut gua lagi agak lumayan ya, sejak dia pakai formasi 3 back. Leeds tuh agak lumayan. Tuh, 5 pertandingan terakhir cuman kalah sekali. Dia lawan Liverpool juga gak kalah tuh Leeds ya. Iya, lawan Fulham menang. Terakhir lawan siapa dia seri? Lawan Everton 1-1. Dengan komposisi 3 back dia udah mulai lumayan bagus lah, naik dari posisi degradasi sampai ke 16 walaupun belum aman. Nah ini lawannya Arsenal. Nah inilah waktunya Arsenal produktivitasnya kembali lah menurut gua lawan Leeds, walaupun dengan 3 backnya itu ya. Ya, tadi gua agak salah. Manchester City itu di sisa musim masih banyak lawan tangguhnya ya. Lawan tangguhnya ya. Ada Chelsea, lawan Arsenal juga, lawan Liverpool sama Aston Villa. Wah masih. Iya, seingat gue lawan Arsenal tuh masih bulan Mei apa bulan apa ya, pokoknya di ujung-ujung deh. Iya. Jadi agak panjang tuh. Oh masih jauh. Bulan apa tuh? Tuh. Wah April, 18 April. April ya. Ya 18 April, masih jauh. Chelsea juga 11 April. Udah beruntung udah gak ketemu MU lagi. Udah kalah loh. Sombong banget ya. Ya ini akan lihat buat fans Arsenal, karena ketika Spurs bisa menjegal, mereka mungkin akan dalam hati bersyukur, wah akhirnya Spurs bisa menolong kita. Ya. Tapi Arsenal sendiri harus membuktikan mereka harus back on track lawan Leeds dengan menang ya. Di putaran pertama kan Spurs menang di kandang City. Iya. Itu ngagetin juga tuh. Agak mengejutkan juga nih makanya. Apalagi City-nya juga ya sekarang udah lumayan back on track, tapi belum konsisten banget lah dari sisi individual pemainnya. Tapi dengan ada Smenyo Gehi sih menurut gue booster banget tuh mereka berdua tuh. Terus juga dari Liga Inggris sudah. Serie A ada big match ya. Inter dengan keunggulan 5 poinnya ini. Napoli Vio. Wah, Vio lagi berantakan sih. Como lagi gahar banget lagi sekarang. Kemarin habis bantai 6 gol tuh. Wah, ini lawan Cremonese lawan kiper kita. Lawan kiper kita nih. Mantan kiper Inter juga dan juga kiper timnas kita Odero lawan Inter, Cremonese, Parma lawan Juventus. Wah, seru tuh Parma lawan Juventus. Roma lawan siapa? Thuram lawan Montero ya. Iya anjay. Sama-sama ini main lama.
Bolonya lawan Milan. Oh, Bolonya berat nih. Bolonya juga nyusahin loh. Iya, Bolonya nyusahin. Inter aja kemarin. Inter menang sih lawan Bolonya, cuman di Copa kalah lawan Bolonya. Sementara ini dia Roma di peringkat ketiga, poinnya masih beda 4 poin sama Milan. Ya, ini masih bisa berubah ya. Kalau let's say Milan kalah, Roma bisa beda 1 poin. Kalau Inter kalah, Milan menang, bedanya cuman 2 poin. Kalau dari pemain sebetulnya kalau menurut gua di luar Inter ya, Roma itu yang paling meyakinkan sih, Ji. Ya, Pilihannya banyak. Dibanding Milan ya, secara kedalaman menurut gua lebih meyakinkan Roma sih. Pemainnya lebih banyak yang potensial gitu ya. Pelatihnya juga ya mungkin karena musim pertama ya Roma, ya Gasperini. Tapi memang kalau Gasperini kan berapa 9 musim di Atalanta, 6 kali apa 7 kali Liga Champions terus loh. Pelatih Milan juga jangan salah Mas. Udah juara berapa kali dia sama Juventus sama Milan. Iya. 2 kali Liga Champions final, walaupun gagal juga dua-duanya di final dibantai, tapi bukan pencapaian yang mudah itu pasti. Tapi gue juga sebenarnya apresiasi ya untuk Allegri ya, terlepas dari orang bilang main yang membosankan, menurut gue dengan skuad begitu udah gila sih dia bisa ada di posisi sekarang sih. Menurut gue mainnya benar-benar counter pemain cepat, Nkunku dan juga Leao, kadang-kadang ya bola mati ke kemarin full crook gitu ya, bola mati bola-bola oportunis, bola-bola atas. Full crook ya. Iya. Di West Ham jarang main. Gimenez gitu kan, menurut gue aduh nih agak madesu sih squad Milan. Tapi Allegri so far bagus dan tapi menurut gue tengahnya juga kuat ya, Modric, Fofana, Rabiot gitu cukup oke. Iya. Oke, La Liga ada squad apa? Ada match apa? Nggak ada match seru ya. La Liga gue somehow sekarang liat kompetisinya udah nggak menarik kecuali nonton 2 tim itu ya. Iya. Villarreal aja kemarin udah mulai kendor. Atletico lawan Levante, LC Barcelona, Madrid lawan Vallecano. Vallecano kemarin baru ganjil siapa Vallecano ya? Lupa gue. Oh enggak kalah ding. LC kalah lawan Barca. Ya harusnya enteng lah berarti lawan Madrid dan Barcelona. Oke guys, itu dia update dari Offside 2 kali ini. Kita lihat nanti hasil undian dari Liga Champions di hari Jumat malam. Apakah menghasilkan pertandingan yang bunuh-bunuhan sejak awal atau justru sudah terprediksi akan ada 2 tim unggulan dari playoff yang lolos ke fase 16 besar. Thank you buat Mas Erwin sudah mampir ke Offside 2. Makasih. Jangan kapok-kapok diundang lagi ya. Terima kasih sudah diundang lagi. Kapan-kapan kita bahas Liga 1 bareng-bareng ya Mas. Oke, itu dia buat Offsider. Jangan lupa juga saksikan terus. Jangan lupa share dan juga subscribe channel Offside 2. Kita lihat nanti hasil-hasil akhir dari akhir pekan dan kita akan update di hari Senin untuk tayang Selasa. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya. Happy weekend.